Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas soal SBMPTN ya, eksponen ya, mengenai eksponen ya. Jadi soal-soal ini yaitu kumpulan soal dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, kita langsung saja ke soal ya. Yang pertama ya, kita mempunyai soal ya, jika dalapan pangkat M sama dengan 27, maka 2 dikali 4M, oh maaf, ini 4 pangkat M ya. Jadi ini pertanyaannya itu adalah ya, 2 kali 4 pangkat M ya, kurangi 2 pangkat M tambah 1 ya. Nah, ini pertanyaannya. Oke, untuk mengerjakan ini ya, jika kita lihat bentuk ini ya, bentuk dari pertanyaannya, ini bentuknya tuh sebenarnya dasarnya itu adalah 2 pangkat M ya. Nah, sehingga nanti informasi yang ini kita kita kerjakan, kemudian kita ubah menjadi 2 pangkat M ya. Nah, sehingga kita tidak perlu mencari M-nya. Di sini berarti kita punya bahwa 8 pangkat M ya, itu sama dengan 27 ya. Nah, di sisi lain 8 itu sama dengan maaf, 8 itu sama dengan 2 pangkat 3 ya. Kemudian ini pangkat M. Kemudian ini 27 itu sama dengan 3 pangkat 3 ya. Oke, berarti ini kita akan punya nih 2 pangkat M ya. Ini pangkat 3. Ini sama dengan 3 pangkat 3 ya. Nah, di sini pangkatnya sama nih. Kita coret saja ya. Nah, ini kita akan mendapatkan 2 pangkat M ini sama dengan 3 ya. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan yang ini ya. Berarti ini kita akan punya bahwa 2 pangkat M, maaf, 2 kali 4 pangkat M kurangi 2 pangkat M tambah 1 ya. Berarti ini kita akan punya 2 dikali 2 pangkat 2 ya, pangkatin M dikurangi ini 2 pangkat M ini dikali 2 ya. Kemudian ini kita akan punya bahwa 2 dikali 2 pangkat M ini pangkat 2 ya. Kemudian ini 2 pangkat M kali 2. Nah, kemudian kita substitusi nih. Kan kita punya 2 pangkat M sama dengan 3. Berarti kita akan punya 2 dikali 3 pangkat 2 kurangi 3 kali 2 ya. Berarti ini sama dengan 2 kali 9 ini sama 18 kurangi 6 ya. Ini sama dengan 6 ya. Berarti jawabannya yang A. Oke. Soal berikutnya ya. Ini kita punya bahwa jika 4 pangkat X kurangi 4 pangkat X kurangi 1 sama dengan 6 ya. Berarti ini kita akan mendapatkan ya, berarti ini 4 pangkat X kurang 4 pangkat X kurangi 1 ya, sama 6. Ini kita punya 4 pangkat X kurangi 4 pangkat X ya. Karena ini kurang 1, berarti ini artinya pangkat negatif 1 nih, pangkat negatif 1 berarti kita bawa ke bawah nih. Nah, nih. Menjadinya 4 pangkat X per 4 pangkat 1. 6 ya. Nah, kita ingat sifatnya ya. Kita punya sifat yaitu ya, A pangkat M ya per A pangkat M itu sama dengan A pangkat M kurangi N ya. Nah, sehingga makanya dapat seperti ini ya. Kemudian yang ini saya kalikan 4, berarti dapatnya 4 kali 4 pangkat X kurangi 4 pangkat X sama dengan 24 ya. Kemudian ini kita asumsikan, jika kita asumsikan ini M ya, berarti ini kita bisa membaca sebagai 4M dikurangi M ya. Ini kan menghasilkan 3M. Nah, di mana M itu sama dengan 4 pangkat X. Berarti ini 4 pangkat X sama dengan
8. Nah di sisi lain 4 ini sama dengan 2 pangkat 2 ya. Ini X terus ini sama dengan 2 pangkat 3. Berarti ini 2 pangkat 2X sama dengan 2 pangkat 3 ya. Nah ini basisnya atau bilangan pokoknya sama, kita coret ya. Nah sehingga ini menghasilkan bahwa 2X itu sama dengan 3 ya. 2X sama dengan 3. Kemudian kita substitusi di sini. Nah ya, kita substitusi. Oh, maaf, ini X ya. Berarti kita cari X-nya ya. Sehingga nih akan mendapatkan bahwa X itu sama dengan 3/2 ya. Nah, kemudian kita akan punya 2X ya. Pangkat X. Berarti ini kan 2X itu sama dengan 3 nih. Berarti ini 3 ya. Pangkat 3/2. Ini sama saja artinya dengan 3 pangkat 3 ya. Dipangkatin setengah ya. Kan setengah itu sama dengan akar. Nah, ini sama dengan 27. Nah, kemudian 27 nya kita pecah, berarti ini sama dengan 9 kali 3. Akar 9 itu sama dengan 3. Nah, kemudian yang ini tetap nih jadi akar 3. Nah, sehingga ini menghasilkan 3 akar 3. Baik, contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya kita punya ini ya. Nah, jika 2 pangkat X tambah 2, ya, jika 2 pangkat X tambah 2 ditambah dengan 4 pangkat X tambah 1 sama dengan 48 ya. Nilai dari 1 per X tambah 1 ya. Nah, ini jadi kita akan menjabarkan yang ini ya. Mau nggak mau ya, karena informasinya cuma 1. Nah, berarti kita akan punya nih ya. 2 pangkat X tambah 2 tambah 4 pangkat X tambah 1 ya. Ini sama dengan 48 ya. Nah, dari sifat eksponen, ini kan kita akan punya bahwa 2 pangkat X dikali dengan 2 pangkat 2 ya. Kemudian yang ini kita akan punya 4 pangkat X ya, dikali dengan 4 dengan 48 ya. Nah, di sini saya bagi 4 saja ya. Ini saya bagi 4. Berarti ini akan mendapatkan 2 pangkat X ya, tambah 4 pangkat X sama dengan 48 bagi 4 itu sama dengan, sama dengan 24. Kemudian ini saya ubah, berarti ini akan mendapatkan 2 pangkat X. Yang ini kan sama dengan 2 pangkat 2X ya, sama dengan 12. Kemudian saya susun, ini kurangi 2 sama 0 ya. Kemudian saya misalkan saja ini misal M itu sama dengan 2 pangkat X ya. Sehingga ini akan mendapatkan bahwa M kuadrat tambah M ya, kurangi 2 sama 0. Kemudian kita faktorkan, berarti ini akan mendapatkan M ya. Ini M sama dengan 0. Berarti ini M tambah 4, M kurangi 3. Ini M sama dengan negatif 4 atau M sama dengan 3 ya. Kita substitusi M-nya, berarti kita punya 2 pangkat X sama dengan min 4 atau 2 pangkat X sama dengan 3. Nah, di sini kita lihat nih, 2 pangkat X sama dengan negatif 4. Nah, ini tidak mungkin ya, karena 2 pangkat berapapun itu pasti hasilnya positif ya, atau tidak mungkin negatif. Ya. Nah, berarti ini TM-nya nih ya. Nah, berarti kita hanya fokus sama ini ya. Nah, sehingga dengan menggunakan sifat logaritma ya, kita akan mendapatkan bahwa X itu sama dengan 2 logaritma 3. Ya, oke. Nah, kemudian kita substitusi nih. Berarti kita punya 1 X tambah 1 ya. Berarti ini 2 logaritma 3 tambah 1. Nah, sama ini 1 per 2 logaritma 3 tambah 1. Nah, ini agar bisa dioperasikan, kita akan mengubah 1 ini menjadi bentuk logaritma ya. Berarti nanti ini akan menjadi 1 per 2 logaritma 3. Nah, 1 ini ya, 1 yang ini
kita akan mengubahnya menjadi 2 logaritma 2. Ya. Jadi tujuannya biar basisnya sama. Ya. Nah, selanjutnya ya, kita punya sifat. Ya. Kita punya sifat tuh gini. Sifat. Kalau kita punya A logaritma N dikali N, ya, itu sama saja dengan artinya A logaritma M tambah A logaritma N. Ya. Nah, kemudian kita gunakan sifat nih. Nah, ini kan penjumlahan nih, yang nih ya. Berarti kita bawa ke sini ya. Berarti ini akan menjadi 2 logaritma 3 kali 2 ya. Ini sama 6. Ya. Oke, sifat yang kedua. Ya, sifat yang kedua, jika kita punya Y itu sama dengan A logaritma B ya, maka kita akan mendapatkan bahwa 1/Y itu sama dengan B logaritma A ya. Dengan kata lain, kalau ini 1/, berarti basis sama numerusnya kita tukar ya. Nah, sehingga dengan menggunakan sifat yang ini ya, ini akan mendapatkan basisnya kita tukar ya. Jadi ini 6 logaritma 2 ya. Atau bisa dituliskan seperti ini. Basisnya di sini ya. Nah, ini. Ya, jadi jawabannya yang D. Ya. Baik, berikutnya soal yang terakhir ya. Nih, ya. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19, maka nilai A tambah B ya. Nah, di sini idenya adalah kita akan mengubah ya salah satu bentuk ini sedemikian sehingga nanti bentuknya sama ya. Kemudian pangkatnya sama, kemudian kita akan menggunakan sifat distributif. Nah, di sini kan kita punya bahwa kalau kita punya A pangkat M tambah N itu sama saja dengan A pangkat M ya, dikali dengan A pangkat N. Nah, kemudian kita ubah yang ini 2 pangkat 20 ini ya dengan menggunakan sifat ini. Berarti ini kita punya A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 kurangi 2 pangkat 19. Berarti ini jadinya 2 pangkat 19 tambah 1 ya. Ini jadinya 2 pangkat 19. Kemudian dengan sifat yang ini, berarti kita punya bahwa 2 pangkat 19 dikali 2 kurangi 2 pangkat 19. Nah, selanjutnya ini kita perhatikan nih, ini sama ya. Kemudian kita manfaatkan sifat distributif ya. Berarti nanti ini akan menjadi 2 pangkat 19 ya. Ini kan sisanya 2 ya. Nah, ini karena ini tidak ada perkalian, kita bisa menambahkan nih menjadi kali 1 ya. Kan 2 pangkat 19. Ini kan 2 pangkat 19 kali 1 itu kan sama saja dengan 2 pangkat 19 ya. Nah, kemudian nih dengan memanfaatkan sifat distributif, berarti kita punya nih kurangi 1 ya. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 19 kali 1 ya. Ini sama dengan 2 pangkat 19. Ini A pangkat B ya. Berarti ini kita simpulkan bahwa A nya 2 ya. Ini B nya 19. Berarti A tambah B itu sama dengan 2 tambah 19. Berarti ini sama dengan 21. Sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.